Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini mengenai hati. Ya, bukan hati yang di dalam tubuh kita ya, hati. Nah, ada bagian diri kita yang disebut hati, pusat dari keberadaan kita. Dan kita harus tahu bahwa hati itu yang merupakan pusat keberadaan kita itu adalah perpaduan antara jiwa dan roh. Ya, kita miliki jiwa, kita ada roh, kita adalah manusia roh. Dan di dalam hati kita memilih apa yang menjadi bagian dari kita. Kita memilih hidup kita dari daging kah atau jiwa kita, atau kita memilih hidup dengan roh kita. Itu hati kita. Hati kita bisa berpikir, betul ya? Hati kita berpikir, di dalam hati kita bisa berpikir. Karena itu kita bisa memilih apakah kita menuruti emosi-emosi kita yang dangkal. Memilih apakah kita menerima semua apa yang kita tangkap dengan panca indera kita dengan cepat. Atau apakah kita memilih hidup dengan roh Tuhan. Atau kita memilih hidup untuk berpegang pada firman Tuhan. Itu letaknya di hati kita. Amin. Jadi kita memiliki pilihan itu yang terus menerus setiap detik berlangsung di dalam hidup kita. Apakah kita mengikuti roh, atau kita mengikuti daging, atau kita mengikuti suatu hal yang lebih tinggi, yaitu tingkat yang lebih tinggi, atau kita memilih hal-hal yang sederhana, dangkal, dan emosional. Amin. Yuk kita lihat di Kejadian 6 ayat 5. Kita mulai dari kitab Kejadian. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, umat manusia mulai merosot dalam dosa, dalam kegelapan dan kerusakan. Itu tertulis ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ini menyatakan bahwa hati kita selalu membuahkan kecenderungan hatinya, cenderung itu mau terus kayak gitu ya, menuju kepada hal yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ini gambaran jelas pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keinginan hatinya adalah berbuat jahat. Pasti mau ke situ. Sesuatu yang ditawarkan dunia begitu cepat diresponi ya. Gambaran jelas sekali tentang manusia yang hidupnya terpisah dari Allah. Manusia menjadi independen, hatinya tidak lagi memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui roh. Akibatnya manusia hidup sendiri dan hatinya menjadi gelap. Jadi keras, ya, jadi dingin terhadap perkara-perkara rohani. Coba rasa aja ya, sering kita berjumpa dengan seseorang, pada saat kita bicara firman Tuhan langsung kata-kata yang keluar, ya kan? Ada kata-kata mungkin penolakan secara halus, atau mungkin malah terang-terangan, atau malah kita akan rasa bahwa seseorang tidak akan meresponi, tapi responnya tetap meresponi, maksud saya, tapi dengan dingin, dengan negatif mungkin ya. Nah itu hatinya menjadi keras. Atau kita tahu seseorang dia tahu firman Tuhan, tapi persoalannya begitu berat di dalam hidupnya sehingga dia tidak mau mengampuni. Begitu keras hatinya. Kita sudah berbicara dengan baik-baik, menolong dia untuk dia melihat segala sesuatu melalui perspektif yang lain, tapi dia tetap mengeraskan hati. Nah, hal-hal tersebut sudah terjadi sejak Adam dan Hawa, sejak Kejadian 6 ayat 1. Itulah kecenderungan hati manusia. Dan kita juga lihat di dalam kehidupan, di dalam media-media juga itu yang selalu diperlihatkan. Kekerasan hati manusia, dingin ya, antipati, jahat, lebih mengejar hal-hal yang tidak baik. Jadi kita perlu pahami betapa pentingnya hati untuk menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Amin. Nah, apakah kehidupan kita mencerminkan kegelapan dunia, atau kehidupan kita berkelimpahan dengan Yesus, berkelimpahan dengan kasih yang sudah Tuhan taruh di dalam kita melalui Roh Kudus.
Yuk kita lihat di Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan ke-14. Ya. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu, ini nanti baru ayat yang ke-12 dulu. Ya. Ketika kita lahir baru, kita dilahirkan oleh Roh Allah. Amin, ya. Dan ketika kita percaya pada kematian, kebangkitan Yesus, roh kita juga dihidupkan oleh Tuhan menjadi roh yang baru. Kita diberikan roh yang baru. Yang sebelumnya di Kejadian 6 tadi terpisah dari Tuhan. Ya, tapi begitu Yesus datang, kita percaya kematiannya, dia dikuburkan, dia dibangkitkan, naik ke surga. Kita percaya kepada kebangkitan Tuhan yang menghidupkan kita kembali. Rohnya menghidupkan kita kembali. Kita pun terkonek lagi dengan Tuhan. Amin. Dan kita punya kemampuan untuk hati kita menjadi lembut. Hati kita bisa menerima kasih. Dan kita bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Amin. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, berarti kita terhubung dengan kasih Tuhan. Karena itu hati kita sekarang mampu, ya, pada saat kita terkonek dengan Tuhan, hati kita mampu memilih perkara-perkara yang baik, perkara-perkara roh. Apa itu? Kasih. Amin. Apa itu? Sukacita. Apa itu? Damai sejahtera. Semua yang terkonek dengan Tuhan, kita bisa akses di dalam hati kita. Amin. Kita tidak lagi terbatas hanya pada perkara daging, pada emosi jiwa, tapi kita bisa hidup oleh roh. Ibrani yang selanjutnya ayat yang 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tipu daya dosa. Ayat ini untuk orang-orang yang percaya, Bapak Ibu, ya kan? Hai saudara-saudara, dia dikatakan tadi. Jadi adalah orang-orang yang percaya. Jangan ada yang hatinya jahat. Kenapa dia bisa jahat? Karena dia tidak percaya. Kenapa dia bisa tidak percaya? Karena tipu daya dosa. Jadi orang bilang kalau kasih karunia Tuhan, kita kan punya kasih karunia. Jadi tidak apa-apa katanya buat segala sesuatu, toh Tuhan mengasihi kita. Tidak, itu tidak bisa. Sekali-kali tidak, kata Paulus. Kenapa? Karena tipu daya dosa bisa membuat hati seseorang keras. Jikalau kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang Kristen, tapi kita tetap melakukan dosa, hati kita jadi keras. Dan pada saat hati kita keras, hati kita menjadi tegar, kita tidak merespon, kita tidak bisa terkonek dengan kasih semua yang ada pada diri Tuhan. Kasih kita juga akan jadi dingin. Amin. Kita tidak akan menyukai kembali apa-apa yang dari roh. Yang ketiga ayat yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada akhirnya, pada keyakinan kita yang semula. Katakan amin. Jadi kita beroleh bagian di dalam Kristus. Tapi hati kita bisa terganggu, hati kita bisa teralihkan, hati kita bisa menjadi keras. Ya, mungkin 1-2 kali kita melakukan hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Oh iya, tapi seringkali terus menerus, maka akhirnya hati kita akan menjadi keras. Karena itu kita harus menjaga hati. Harus menjaga hati, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di Markus 4 ayat 19 berkata, hal yang lain juga, bagaimana kita harus bisa jaga hati kita. Lalu Markus 4 ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Katakan amin. Firman Tuhan itu ditanam di hati kita. Betul ya? Tapi kekhawatiran dunia dapat menghimpit firman dan sehingga kita tidak bisa menjaga hati kita. Amin. Apa itu? Dari mana itu kekhawatiran dunia? Banyak sekali hal sekarang ini kekhawatiran dunia, ya.
Kekhawatiran-kekhawatiran, informasi-informasi negatif bisa datang dari segala tempat hari ini. Begitu mudah, ya. TV, sosial media, berita, hiburan-hiburan, bahkan mungkin lagu-lagu malah, ya kan, bisa menghimpit kita. Seberapa banyak saya sering sekali mengatakan sama anak-anak muda bahwa kalau lagi galau atau lagi gabut, lagi ini, kalau kita mendengarkan sebuah lagu yang juga galau dan gabut, ya, perasaan kita akan terikut ke situ, ya enggak? Lagi sedih, lagi putus cinta, dengerin lagu yang patah hati, makin sedih kayak gitu. Lebih baik dengarkan lagu-lagu yang menyembah Tuhan, yang rame-rame, yang memuji Tuhan. Amin. Ya, karena itu pilihan hati. Kembali kepada pilihan kita. Nah, ada ketakutan, rasa bersalah, kecemasan, ya. Mungkin dari dalam rasa rendah diri, ya, bukan rendah hati tapi rendah diri. Semua itu adalah musuh hati. Semua itu berusaha mengeraskan hati atau menjauhkan hati kita dari Tuhan. Jadi kalau hati kita tertipu, terus hati kita menjadi keras, bahkan walaupun hanya teralihkan, tapi terus menerus teralihkan, ya kan, iman kita akan terancam. Sebab iman berasal dari dalam hati kita. Coba kita lihat di Roma 10 ayat 10. Kepercayaan kita, iman kita berasal dari dalam hati kita. Roma 10 ayat 10. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya. Kita punya hati untuk kita percaya. Amin. Hati itu pabriknya iman. Jadi waktu kita terima firman ke dalam hati kita, itu kan muncul iman di dalam itu. Amin. Kita mendengar firman Tuhan, firman Kristus itu ke dalam hati kita. Tapi kalau hati kita tidak proses, tidak akan melahirkan sesuatu. Hati kita keras, kita menolak. Kita harusnya menerima firman dengan lemah lembut. Ya, lemah lembut artinya tidak ada penolakan, tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan di dalam hati kita. Nah, bagaimana iman kita bisa bangkit kalau hati kita menolak? Padahal kita sudah mendengar firman Kristus. Ya, jadi hati adalah pabrik iman kita. Jika hati kita tercemar atau teralihkan atau hati kita bahkan kotor, mungkin iman kita terpengaruh. Nah, saat tantangan datang, saat mungkin keadaan tidak baik datang, kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan hati. Betul nggak? Patah semangat, kalah duluan. Kita tidak bisa mengeluarkan iman, ya. Kita tidak bisa menghasilkan kekuatan iman dengan begitu banyak himpitan-himpitan di dalam hati kita. Begitu banyak rumput-rumput, mungkin begitu banyak batu-batuan. Kita tidak bisa membuat iman kita, membuat firman itu tumbuh di dalam hidup kita. Itulah kenapa Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata. Coba Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Ya. Kita disuruh menjaga hati kita dengan seluruh kewaspadaan. Waspada, alert, waspada, ya. Masa depan kita ada di dalam hati kita. Ya, anak-anak kecil, anak-anak muda di sini, masa depan kita ada di dalam hati kita. Jika hati kita terganggu atau hati kita keras, maka kita sedang mempengaruhi masa depan kita. Kita tidak bisa punya iman pada saat ada situasi-situasi di hadapan kita. Amin. Jangan sampai hati kita terganggu. Amin. Apalagi sampai menjadi keras atau hati kita menjadi dingin, tidak mau merespon kepada hal-hal yang dari Tuhan. Ya. Ini ada beberapa hal untuk kita bisa mengecek hati kita. Ya, untuk kita bisa mengecek apakah hati kita dalam keadaan yang baik. Kalau secara fisik kita ke dokter, ke rumah sakit untuk cek kesehatan, betul ya? Apakah hati kita, jantung kita itu dalam keadaan yang baik. Nah, ini ada hal-hal bagaimana kita mengecek hati kita, ya.
perkara rohani ini ada caranya. Nah, yang pertama, adakah sukacita ketika kita berada dalam firman Tuhan? Yuk kita cek sendiri hati kita, kalau kita terhadap firman Tuhan ada sukacita kita ketika kita bergaul atau mendengar atau merenungkan atau mendengar firman Tuhan. Amin. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Titah Tuhan itu tepat. Perkataan atau firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Katakan amin. Firman Tuhan itu membuat kita bersukacita. Ya, kalau kita dapatkan rema, dapatkan pengertian di dalam firman Tuhan, pasti kita menjadi senang. Pasti kita jadi sukacita. Pasti kita akan melompat-lompat kegirangan. Amin. Bahkan mungkin ada yang tertawa. Saya sering baca firman tapi itu menjadi suatu hal yang lucu, jadi tertawa. Bukan karena lucu yang lucu-lucuan gimana ya. Lucu gitu, ada firman Tuhan, ada peristiwa-peristiwa yang kayaknya lucu, saya ketawa. Saya bersukacita saat membaca firman Tuhan. Apalagi kalau dia menjadikan satu rema, menjadi satu rangkaian yang penuh kayak gitu ya. Oh, ini ceritanya jadi seperti ini, akibatnya seperti ini. Itu menjadi satu rangkaian yang lengkap di dalam imajinasi kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu sangat menyenangkan. Jadi ada sukacita dalam firman Tuhan. Jadi jika membaca firman tidak lagi membawa sukacita, kita harus hati-hati. Kita harus melihat tanda ini. Hati kita, apakah hati kita mulai keras atau hati kita mulai terganggu, tidak teralihkan, karena yang kita pelajari adalah janji Tuhan. Karena yang kita baca itu kan hal-hal yang luar biasa, apalagi di Mazmur misalnya. Kita baca suatu hal yang menyembah Tuhan, suatu hal yang menyenangkan, atau di Amsal kita banyak ditegur, ya kan? Dalam hidup kita diajar. Nah, itu akan, apakah kita masih merasa, masih bisa menangkap semua itu dengan sukacita, atau kita sudah tidak meresponinya lagi. Amin. Yang pertama adalah ada sukacita di dalam firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita cek hati kita? Hati kita rindu mencari dan mengenal Tuhan. Amin. Ada kerinduan setiap hari mencari dan mengenal Tuhan. Pasti ada. Aku mau ngomong sama Tuhan saat ini. Tidak harus dibatasi oleh tempat dan waktu. Di mana saja kita ada satu kerinduan pada Tuhan. Langsung ngomong sama Tuhan. Sedang menyetir, langsung ngomong sama Tuhan. Ada satu kerinduan. Ada mau ngomong sama Tuhan. Mau merasakan sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku berkata, ya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya, di terjemahan yang lain, hatiku berkata kepadamu, wajah-Mu kucari ya Tuhan. Hati yang sudah diubahkan, hati yang terkonek dengan Tuhan, pasti merindukan Tuhan. Amin ya. Karena Tuhan adalah kasih, begitu kita terkonek dengan Tuhan, seperti ranting dengan pohon utama, kita akan dialirkan kasih Tuhan, dialirkan semua kebaikan-kebaikan dari pohon yang utama. Kita dialirkan oleh Tuhan segala hal yang kebaikan dari Tuhan, termasuk yang paling besar adalah kasih-Nya. Nah, pasti kita akan merasa merindukan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Saudara ingat saja pada saat kita baru lahir baru, puji Tuhan, ada yang namanya lahir baru, amin ya. Pada saat itu begitu besar kerinduan kita akan Tuhan. Apapun, maunya terus-menerus berada di dalam hadirat Tuhan, maunya terus-menerus dengar firman Tuhan, maunya terus-terus mengalami Tuhan. Amin. Nah, biarlah hati yang seperti itu tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita mengecek hati kita? Hati percaya kepada Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Hati kita percaya kepada Tuhan dan bersukacita dalamnya. Mazmur
Mazmur 28 yang tadi ya. Iya, Mazmur 28 tadi 27. Mazmur 28-nya ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, ada lagunya ya, hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Tuhan kekuatan kita dan perisai kita, kepadanya kita percaya. Kita berlindung kepada orang yang kita percayai. Amin. Bisakah seseorang meletakkan kepercayaannya kepada seorang kalau orang itu, kalau kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri orang itu? Nggak mungkin kan? Kita pasti meletakkan percaya kita pasti percaya pada seseorang karena sesuatu, ya kan? Kepada Tuhan juga begitu. Kita percaya kenapa? Karena kekuatan Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhanlah yang menolongku. Karena itu kita percaya. Amin. Dan aku tertolong sebab itu aku beria-ria. Kita bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Hatiku percaya kepadanya, maka aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Nah, jika hati kita peka terus kepada Allah, kita terkonek terus, akan ada kepercayaan dan sukacita. Setiap hari, mari bangun kepercayaan kita sama Tuhan. Karena begitu banyak hal di dalam dunia ini yang akan mengalihkan kita, yang akan mengganggu kita, yang akan membuat hati kita lebih condong ke hal tersebut, lebih cenderung ke hal-hal yang lain. Tapi mari terus konekkan diri kita kepada Tuhan, lihat Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Amin. Percaya itu adalah iman yang aktif, bukan pasrah. Ya udah aku percaya aja sama Tuhan. Enggak. Kepercayaan itu, percaya itu adalah kita yang putuskan, ya aku mau percaya sama Tuhan. Amin. Di awal tadi saya sampaikan bahwa hati kita memilih. Apakah kita memilih untuk percaya kepada Tuhan? Apakah kita memilih untuk hidup di dalam roh? Atau kita memilih perkara-perkara yang dari dunia ini? Kita yang pilih. Amin. Jadi percaya adalah iman yang aktif. Jadi ada kehidupan bersukacita karena menyadari hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sukacita yang dari luar, bukan sukacita oh hari ini dapat uang, oh hari ini dapat ini, oh hari ini kita begini, begitu. No, sukacita yang ada adalah sukacita karena kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, hidup kita mencerminkan keadaan hati kita. Hidup kita mencerminkan keadaan hati kita. Amsal 14 ayat 30. Keadaan atau kesehatan hati kita. Coba Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang. Amin. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi ada koneksinya antara hati yang sehat, hati yang tenang menghasilkan kehidupan yang sehat juga. Amin. Di Yakobus 4 ayat 8. Ya, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, bersihkanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Di dalam terjemahannya bahasa Inggrisnya, hai kamu yang mendua hati, itu adalah double minded. Jadi hatinya mendua, pikirannya mendua. Hati kita punya pikiran kan, jadi dia mendua. Nah pada saat seperti itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Betul? Orang yang mendua hatinya, pikirannya terpecah belah, tidak akan mendapat ketenangan. Nggak mungkin bisa tenang. Amin. Jadi hati yang tenang membuat pikiran kita juga tenang, membuat tubuh kita menjadi sehat. Amin. Ya, itu. Jadi kita cek hati kita, kalau keadaan kita tidak baik, gelisah, ketakutan, hati tidak tenang, ayo kita cek hati kita. Terima firman yang lemah lembut, akan menyegarkan kita, akan menghidupkan kita kembali, akan menyehatkan kita kembali. Amin. Yang kelima, kita masih ada waktu, masih 5. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jika hati kita peka terhadap Tuhan, engkau akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Kalau kita terkonek dengan Tuhan, lancar, pasti kita akan bertumbuh
Betul? Nah, bertumbuh berbahagia di Matius 5 ayat 8. Matius 5. Ya, jika hati kita peka terhadap Tuhan, kita akan bertumbuh dalam pengenalan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati kita menentukan seberapa besar kita bisa lihat Tuhan. Ya kan? Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi hati menentukan seberapa besar kita bisa lihat Tuhan. Jika hati kita terganggu, jika hati kita condong ke hal yang tidak baik atau teralihkan, atau hati kita keras, ya, kita terus dicobai, terus menerus gelisah, takut, khawatir, maka kita nggak bisa lihat Tuhan. Betul? Kita ya lihatnya yang gelap. Kita cuma lihat jalan buntu. Kita cuma lihat, bahkan mungkin kita melihat kekalahan. Kita mungkin melihat keputusasaan yang lebih parah lagi. Kita tidak bisa lihat Tuhan. Jadi begitu hati kita bersih, hati kita penuh dengan kasih Tuhan, kita bisa lihat Tuhan. Amin. Ya. Dan puji Tuhannya adalah yang membersihkan hati kita itu Tuhan. Haleluya. Yang membersihkan, menyucikan hati kita itu Tuhan. Bagaimana? Oleh darah Yesus. Amin. Kita dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Apa yang kita lakukan? Kita jaga kemurnian hati kita. Jaga hati kita jangan sampai teralihkan, jangan sampai dirusak, jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik dari dalam dunia ini. Amin. Yang keenam, nah saya kira selesai kita ya. Saya bisa selesaikan 6. Tidak lagi terikat pada kesenangan dunia. Nah, apa itu kesenangan dunia? Banyak. Kita memang punya hobi, ya. Siapa yang nggak punya hobi di sini? Semuanya punya hobi ya, punya kesukaan, punya hal-hal yang kita suka lakukan, sering kita lakukan, bahkan mungkin kita lupa. Tapi jangan sampai hal itu mengikat hidup kita. Jangan sampai mengikat kita. Kita tahu batasnya. Kita yang mengendalikan diri kita. Kita yang mengendalikan waktu kita. Kita yang mengendalikan tubuh kita. Amin. Jadi kita lihat di Matius 6 ayat 21. Ini sudah jelas bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana kita banyak menghabiskan hidup dan waktu kita, berarti di situ hati kita. Amin. Jadi kalau kita menghabiskan, mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita, semuanya habis-habis kepada suatu tempat, berarti itulah harta kita. Jadi kita yang harus mengerti sendiri, Bapak Ibu, Saudara, amin. Kendalikan hidupmu, engkau yang mengendalikannya. Hatimu yang mengendalikan. Pilihan ada pada saudara. Apa yang paling menguasai perhatian kita, menunjukkan di mana hati kita berada. Bapak Ibu ya, jangan sampai, jangan sampai orang di sebelah kita pun kita tidak tahu sudah menua. Masih kecil, tiba-tiba jadi tua ya. Karena mata kita hanya tertuju kepada benda ajaib. Benda ajaib yang bisa membawa kita masuk ke dapur orang lain. Betul gak? Dulu kita nggak bisa tahu dapur orang di bagian Nigeria ya. Sekarang kita bisa tahu dapur orang. Rinjingnya yang wajannya yang hitam legam. Kita bisa lihat orang masak di dapur lain. Kita bisa pergi ke kamar tidur orang lain. Betul gak? Di belahan dunia yang lain saat ini melalui sebuah benda kecil ini. Canggih Bapak Ibu ya. Waktu saya pikir-pikir iya juga ya, dulu nggak pernah. Dulu tidak akan pernah terpikir hal seperti itu. Sesuatu peristiwa di ujung dunia yang lain, kita sekarang tahu langsung, live, langsung seperti berada di tempat sesungguhnya. Ya, jadi kita yang harus kendalikan hidup kita. Kita yang harus tahu kapan kita berhenti, kapan kita melakukan kesenangan kita, kapan kita harus berhenti, dan bersihkan hati kita dari hal-hal yang demikian. Ingat, Tuhan sudah menyucikan hati kita. Hanya kita menjaga hati kita biar tetap suci, supaya kita bisa melihat Tuhan. Amin. Apa yang membuat kita enjoy dan senang? Apakah firman Tuhan jauh lebih menyukakan hati kita? Kita yang pilih. Amin.
Yang terakhir, perkataan, sikap, dan tindakan menjadi memberi hidup. Ketika kita sehati dengan Tuhan, peka terhadap Tuhan, terkonek terus dengan Tuhan, perkataan kita, sikap kita, tubuh kita, body language kita, tindakan kita akan merefleksikan hati kita. Amin. Jadi di Matius 12 ayat 35 dikatakan, Matius 12:35 dikatakan seperti ini, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ketika hati kita dipenuhi Tuhan, maka yang keluar, yang terefleksi dari hidup kita juga baik. Amin. Amsal 27:19. Sedikit lagi. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amin. Seperti air, ya, kita suka ya, ada air bening gitu kan. Kita lihat muka kita di sungai ataupun kalau di laut beriak nggak bisa kelihatan ya. Di sungai yang air yang tenang, kita lihat muka kita, kita bisa melihat wajah kita. Nah, hati kita mencerminkan diri kita. Ya, bagaimana seseorang itu kita bisa lihat hatinya. Nah, siapa diri kita sebenarnya terlihat dari hati kita. Apakah hati kita masih peka sama Tuhan? Apakah hati kita bersuka cita dalam Tuhan? Apakah hati kita haus dan lapar akan Tuhan? Apakah hati kita malah dihimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya dosa, oleh kekhawatiran dunia? Apakah semua itu menekan kita, membuat kita tidak bisa melihat Tuhan? Karena semua itu mempengaruhi iman dan cara kita hidup. Amin. So, jaga hati kita dengan seluruh kewaspadaan. Jaga seperti seorang tentara yang menjaga, yang siap sedia dengan senjatanya menjaga. Betul-betul jaga hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.